Oke, baik. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang laporan proyek 2. Yang pertama adalah 4.1, yaitu daftar transaksi yang query-nya seperti ini. Lalu ada 4.1.2, contoh rancangan transaksi yang akan dijelaskan oleh Nadira. Baik, jadi dalam database kami hanya terdapat satu transaksi kompleks, yaitu ketika user mengisi data kejadian darurat yang dialami. Setelah laporan tersebut berhasil diisi, maka hal ini akan mempengaruhi data laporan yang ada, di mana secara otomatis jumlahnya akan bertambah. Nah, selain itu juga ini nanti akan langsung menuju kepada pihak yang berwenang, entah itu pihak Polsek maupun Kementerian ITS. Berikutnya di paragraf 2 dijelaskan batasan pada rancangan transaksi ini. Yang pertama adalah user tidak bisa membatalkan apa yang telah dia isi. Yang kedua adalah data laporan yang sudah terkumpul tidak bisa dihapus oleh pihak manapun, baik user, pihak Polsek maupun Kementerian ITS. Lalu di paragraf ketiga kami menjelaskan proses bagaimana transaksi ini terjadi dari awal hingga akhir. Sekian. Baik, untuk 4.2 perancangan antarmuka. Yang pertama adalah user view 1 dengan sketsa seperti ini, terus user view 2 Polsek dengan sketsa seperti ini, dan user view 3 Medsen ITS dengan sketsa seperti ini. Lalu user flow akan dijelaskan oleh Kevin. Ya, jadi pada user flow pribadi terdapat jadi data dibagi menjadi dua, yaitu data yang dapat diupdate dan dapat dilihat, dan data yang hanya dapat dilihat. Dapat dilihat pada ilustrasi ini bahwa data yang dapat diupdate itu dapat dihapus dan dapat ditambah dengan cara yang dengan flow yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu setelah data sudah selesai diupdate oleh user, user dapat commit dengan menekan tombol selesaikan update. Lalu dengan user dapat melihat data dengan memilih data yang ingin dilihat pada sektor lihat data. Lanjut. Lalu untuk user Polsek, dan user flow Medsen, sebenarnya untuk flow untuk menambah dan melihat data itu sama, hanya perbedaannya terdapat pada data yang dapat diupdate dan data yang dapat dilihat. Data yang dapat diupdate dan data yang dapat dilihat dapat dilihat pada di gambar berikut. Oke, baik. Bab 2 adalah implementasi. Yang pertama adalah struktur basis data. Silakan. Jadi pada struktur ini seperti pada bab 4.1 tadi, ini adalah gambar dari struktur dari basis data ini. Bisa ditunjukkan gambarnya. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, pada aplikasi ini yang paling besar adalah transaksi input pada data lapor. Jadi yang bisa menginput yaitu pribadi, Polsek, dan Medsen. Lalu ada contoh implementasi transaksi. Yang selanjutnya adalah contoh implementasi transaksi. Pada bagian ini kami menampilkan contoh transaksi user dalam melakukan pelaporan ke Polsek. Dan yang di data di bawah ini dinamakan sesuai kode-kode yang sudah diberikan pada 4.1.1. Yang pertama U1TO02, Polsek mengganti data-data di Polsek, di entitas Polsek. Yang selanjutnya U1T04, Polsek mengganti, menghapus, dan memasukkan data-data di prosedur lapor. Yang ketiga, U1T07, Polsek mengganti, menghapus, atau memasukkan data-data di nomor layanan. 4. U1T01, user mengganti, menghapus, atau memasukkan data-data di entitas pribadi. Yang kelima, U2T02, user dapat melihat isi data entitas Polsek. U1T06, user dapat mengganti, menghapus, dan memasukkan data-data di data lapor. Dan U2T06, Polsek dapat melihat isi data lapor. Lalu pada 5.2 implementasi aplikasi, dan berikut adalah tampilan dashboard implementasi aplikasi yang telah dikembangkan berbasis website seperti ini. Oke, baik, nampaknya tidak ada penjelasan, jadi seperti itu. Terima kasih. Bila ada salahnya kami mohon maaf, dan sekian, selamat sore.